Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Viana dengan NIM 19033135, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus, yaitu memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreasi melalui koleksi bahan pustakawan. Fungsi dari perpustakaan sekolah adalah yang pertama fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium yang pertama yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Yang kedua menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPA dan IPS. Yang terakhir menurut bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah, merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan dari UKS ini yaitu yang pertama agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Yang kedua, sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya, kafetaria sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah ataupun oleh dharma wanita sekolah. Namun, kafetaria ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria di sekolah. Yang pertama, administrasi kafetaria sekolah harus menjaga kesehatan. Kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi. Yang keempat, harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah ibadah sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Yang keenam, asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, sangat memerlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh yaitu koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Yang kedelapan yaitu transportasi, yaitu sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat persekolahan dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku di perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaiannya maupun pembinaannya.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.